Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Setiap anak berhak belajar dengan bahagia sehingga tumbuh menjadi generasi yang utuh dan bermakna. Saya Haryanti, Guru Biologi di SMA Negeri 6 Palopo. Dunia pendidikan menuntut perubahan. Guru dituntut menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan, sekaligus memberi pengalaman nyata agar mereka siap menghadapi kompleksitas kehidupan. Sebagai guru biologi, saya melihat celah besar di sini. Biologi sering dianggap sulit, abstrak, padahal sesungguhnya ia adalah ilmu kehidupan yang berkembang di sekitar kita. Salah satu materi penting di fase F adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun kenyataannya, pembelajaran sering terhenti di teori dan hafalan. Buku hanya menampilkan grafik tanpa alat peraga yang benar-benar menunjukkan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi pertumbuhan secara nyata. Akibatnya, kemampuan murid dalam menafsirkan data dan memahami konsep secara mendalam masih terbatas. Hal ini terlihat dari hasil rapor pendidikan SMA Negeri 6 Palopo tahun 2024, di mana kemampuan literasi dan numerasi murid baru mencapai 62,2%. Sebagian murid masih perlu intervensi khusus. Dari tantangan itulah lahir gagasan inovasi pembelajaran mendalam yang saya beri nama CINTA. CINTA merupakan akronim dari Coding Inovatif Deteksi Faktor-Faktor Eksternal. CINTA merupakan media pembelajaran yang saya kembangkan berbasis mikrokontroler ESP32, sensor suhu, sensor kelembaban, dan sensor soil moisturize untuk mendeteksi faktor-faktor eksternal secara real time. Bagaimana media CINTA dapat saya terapkan pada pembelajaran biologi? Mari kita simak selengkapnya pada tayangan berikut. Inovasi ini tidak lahir dari satu tangan. Saya memulainya melalui inquiry kolaboratif bersama rekan guru biologi, informatika, dan matematika di SMA Negeri 6 Palopo. Bersama guru informatika, kami merancang sistem sensor dan mikrokontroler. Bersama guru matematika, kami mengajarkan cara mengolah data, membaca data hasil pengamatan. Kami juga berkolaborasi dengan penggiat Internet of Things di Kota Palopo untuk membantu proses pengodingan dan penyempurnaan perangkat agar siap digunakan di kelas. Semuanya kami rancang untuk satu tujuan, menghadirkan pembelajaran lintas disiplin yang nyata, menantang, dan benar-benar bermakna bagi siswa. Pembelajaran saya mulai dengan satu pertanyaan pemantik. Sekarang pertanyaan saya, dari ketiga tanaman ini ada yang layu, ada yang tumbuh subur, ada yang mati. Kenapa bisa ada kondisi layu, tumbuh subur dengan mati? Kan pasti biasa lihat tanaman seperti ini kan di lingkungan rumahnya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapat? Oke, silakan Dina. Ini tanaman yang paling kiri dari saya mati karena kurang air, kurang dirawat juga. Terus yang di tengah itu subur karena dirawat dengan baik. Terus airnya juga cukup. Terus yang layu itu awalnya sudah tumbuh subur, tapi pada akhir-akhirnya itu kurang menerima air yang cukup lagi, Bu, sehingga layu. Pertanyaan sederhana ini menyalakan rasa ingin tahu murid. Mereka mulai berdiskusi, berhipotesis, dan merancang eksperimen mereka sendiri. Setiap kelompok diberi alat CINTA dan beberapa pot tanaman. Mereka langsung memasang sensor suhu, kelembaban udara, dan tanah. Murid kemudian mencatat data yang muncul di LED setiap 5 menit. Kemudian pengolahannya diubah menjadi tabel dan grafik. Dengan bimbingan guru informatika, mereka belajar menggunakan Excel untuk menampilkan hubungan antara suhu, kelembaban, dan pertumbuhan tanaman. Kelas pun berubah menjadi ruang diskusi yang aktif. Murid yang biasanya diam, kini berebut menjelaskan hasil grafik mereka. Murid kemudian diminta mempresentasikan hasil interpretasi data dan membaca tren berdasarkan grafik yang telah mereka buat.
Disinilah keterampilan computational thinking, numerasi dan literasi benar-benar diuji. Hingga akhirnya di tahap refleksi, muncul ide baru dari para murid. Nah sekarang pertanyaan Ibu, kalau misalnya ada tanaman yang bisa mati, ada yang subur, kemudian ada tadi yang layu, kira-kira apa solusi yang bisa ditemukan untuk mengatasi hal tersebut? Gunakan alat pengingat digital. Ya, jadi kalau Pandi penyiram tanaman otomatis, botol terbalik, mereka kemudian merancang dan membuat prototipe sistem penyiraman tanaman otomatis berbasis Internet of Things dan hidroponik sederhana. Jika tanamannya sudah basah, maka pompa yang otomatis mati. Karena terbaca oleh sensor bahwa tanahnya atau tanamannya sudah. Dari hasil observasi dan asesmen formatif, kemampuan literasi dan murid mulai meningkat signifikan. Mereka mampu menjelaskan hubungan antara faktor lingkungan dan pertumbuhan tanaman menggunakan data nyata. Mereka dapat membuat grafik, menghitung rata-rata, dan menafsirkan hasil dengan bahasa ilmiah. Puncaknya, hasil karya mereka mewakili SMA Negeri 6 Palopo dalam pameran inovasi Young Coding Achievement se-Sulawesi Selatan tahun 2025 dan terpilih menjadi 10 presenter terbaik dari 256 peserta. Saya merasa tertantang untuk mengembangkan inovasi pendeteksi sekaligus penyiram tanaman berbasis IoT ya. Karena saya sudah memiliki dasar coding disertai dengan bimbingan Bu Haryanti dan Pak Isgal, sehingga inovasi ini bisa berkembang dengan baik yang saat ini kami gunakan untuk pengamatan pada tumbuhan. Refleksi bagi saya bahwa mengajarkan materi kepada murid bukan pada hafalan konten, tetapi bagaimana memanfaatkan konten pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini dapat dirancang dan digunakan oleh guru mata pelajaran yang lain karena mudah untuk melaksanakannya. Media Cinta adalah media digital dengan harga sensor dan mikrokontroler yang relatif murah dan terjangkau. Inovasi ini telah saya bagikan di berbagai komunitas belajar, baik di Kota Palopo maupun di Kabupaten Lu Utara, bahkan hingga forum daring sekolah 3T di Kabupaten Lu Utara, dan kegiatan webinar nasional penerima Science Award ITSF tahun 2024 tingkat nasional. Alhamdulillah, inovasi ini mendapat sambutan positif dan menginspirasi banyak guru untuk menerapkannya di sekolah masing-masing. Kali ini kami bekerja sama dengan SMA 6 Kota Palopo beserta guru pembimbingnya Ibu Haryanti dan beberapa siswanya yang membuat atau mengembangkan proyek berbasis Internet of Things, yakni penyiram tanaman otomatis berbasis Internet of Things. Saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haryanti yang telah banyak berbagi kepada kami. Selaku mentor di SMA Negeri 6 Palopo, kami banyak menerima ilmu dari beliau. Kami ucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami, yang selalu aktif memberikan segala ilmunya kepada kami semua, baik di semua bidang maupun kami terutama di biologi. Ini bukan hal yang baru untuk beliau karena tahun lalu Bapak Menteri Pendidikan telah memberikan apresiasi penghargaan terkait mengenai pembelajaran digital yang berbasis sains. Beliau merupakan juara 2 tingkat nasional. Pada kesempatan ini juga beliau sangat aktif berbagi dan menjadi mentor bagi guru di SMA Negeri 6 Palopo, khususnya pembelajaran mendalam. Saya berharap semoga Ibu sukses selalu selama kita pada selama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah inovasi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.